Halo anak-anak, masih semangat belajar ya? Nah, hari ini selain tematik, kita juga belajar matematika. Nah, matematika kita sudah bahas bilangan bulat itu ada mulai dari mengurutkan, lalu ada penjumlahan, pengurangan, kemarin perkalian. Nah, kali ini kita lanjutkan ke pembagian bilangan bulat. Sudah siap? Siapkan bukunya, siapkan alat tulisnya. Kita mulai belajar ya. Sebelum belajar, salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Oke, kita mulai. KD-nya menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Indikatornya menentukan pembagian bilangan bulat. Perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar 6 tas. Nah, Sekolah Dasar Sukamaju akan membagikan 6 tas kepada 3 siswa berprestasi. Masing-masing siswa mendapatkan bagian yang sama banyak. Berapa tas yang diterima oleh masing-masing siswa? Pasti kalian sudah ketemu jawabannya. Berapa? 3? Masa 3? Berapa masing-masing anak menerima tasnya? 2. Kita cek. Banyak tas yang diterima setiap siswa berprestasi, 6 dibagi 3 sama dengan, caranya tuh ada di sini. 6 dibagi 3 sama dengan 6 dikurangi 3 sampai 0. Nah, maka 6 dibagi 3 karena 3-nya ada 2 kali, berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi, banyak tas yang diterima siswa berprestasi adalah 2. Nah, contoh lagi. Berapa hasil pembagian dari 10 dibagi 2? Kita sudah langsung tahu ya jawabannya berapa? 5. Nah, asalnya dari mana? 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Dari 10 dikurangi 2 dikurang 2 sampai hasilnya sama dengan 0. Ternyata 2-nya itu ada 5. Nah, maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, yang bawah nih. Berapa hasil pembagian dari negatif 15 dibagi negatif 5? Jadi caranya sama. Negatif 15 dikurangi negatif 5, terus sampai hasilnya 0. Ternyata negatif 5-nya itu diulang sebanyak 3 kali. Nah, ingat. Kunci berhasilnya waktu di perkalian bilangan bulat. Kalau negatif dengan negatif, maka hasilnya positif. Nah, di pembagian juga berlaku. Kalau positif dibagi positif, hasilnya positif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya juga negatif. Tapi negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Oke, ingat ya. Tidak sulit kok. Lanjut. Berapa hasil pembagian dari negatif 8 dibagi 4? Nah, itu caranya dari di sini. Kita lihat ada pola. 8 dibagi 4, 2. 4 dibagi 4, 1. 0 dibagi 4, 0. Negatif 4 dibagi 4 sama dengan negatif 1. Sampai terakhir, negatif 8 dibagi 4 sama dengan negatif 2. Nah, dilihat di polanya, di hasilnya dari 2 ke 1 itu berkurang 1. 1 ke 0 berkurang 1, dan seterusnya. Nah, jadi hasil dari negatif 8 dibagi 4 adalah negatif 2. Nah, selanjutnya, berapa hasil pembagian dari 9 dibagi negatif 3? Kita amati pola di sini. Negatif 9 dibagi negatif 3 sama dengan 3. Lalu, negatif 6 dibagi negatif 3 sama dengan 2. Negatif 3 dibagi negatif 3 sama dengan 1. 0 dibagi negatif 3 sama dengan 0. 3 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 1. 6 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 2. Nah, kalau kita lihat, negatif 9 dibagi negatif 3 itu sama dengan 3 kan? Nah, di bawahnya itu dari ada negatif 6 kan? Negatif 9 ditambah 3
Terus kan hasilnya kan negatif 6. Negatif 6 dibagi negatif 3. Hasilnya 2. Nah, dari 3 ke 2 itu berkurang 1. Nah, jadi hasilnya 9 dibagi negatif 3 adalah negatif 3. Kenapa negatif 3? 9 kita bagi dulu dengan 3. Hasilnya kan 3. Tapi karena 9 itu bilangan positif, negatif 3 adalah bilangan negatif, positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. Maka 9 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 3. Oke, jadi pembagian itu kalau perkalian waktu itu adalah penjumlahan yang berulang, kalau pembagian sekarang adalah pengurangan yang berulang. Nah, prinsipnya sama untuk bilangan bulat. Kalian harus ingat, positif dengan positif, negatif dengan negatif, positif dengan negatif, atau negatif dengan positif, hasilnya yang seperti apa. Pasti kalian sudah hafal sekarang ya, tidak sulit. Nah, sekarang kita lihat untuk soal cerita. Soal cerita, kuncinya kita harus pahami baik-baik. Kalau perlu, kita bayangkan, apa sih soalnya ini? Kita coba ya. Penyelam dapat menyelam 10 meter di bawah permukaan laut. Nah, kita bayangkan ada penyelam berada di 10 meter di bawah permukaan laut. Nah, penyelam tersebut dapat menyelam dengan kecepatan 2 meter per detik. Nah, kalau penyelam dia kan berenang tuh. Nah, berenang kecepatan dia 2 meter per detik. Hitunglah waktu yang diperlukan penyelam untuk menyelam 10 meter. Nah, kalian ingat kan waktu itu sudah belajar tentang kecepatan. Kecepatan itu adalah jarak atau posisinya dibagi dengan waktu. Nah, kalau diketahui kecepatan, kemudian diketahui posisi, dan yang ditanya adalah waktu, berarti waktu itu sama dengan jarak atau posisinya dibagi dengan kecepatan. Nah, kita lihat nih. Sekarang posisi penyelamnya kan tadi 10 meter di bawah permukaan laut. Karena di bawah permukaan laut, maka nilainya negatif. Betul sekali. Negatif 10 dibagi dengan kecepatannya. Kecepatannya berapa? 2 meter per detik. Tetapi karena kecepatannya itu di dalam laut juga, di bawah permukaan laut, 2 meter per detik, nilainya juga negatif. Nah, maka negatif 10 dibagi negatif 2. Negatif bagi negatif pasti hasilnya nanti positif. 10 dibagi 2 berapa? 5. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan oleh penyelam untuk menempuh 10 meter di bawah permukaan laut, waktunya adalah 5 detik. Oke, kenapa detik? Kenapa tidak menit? Kenapa tidak jam? Karena kita lihat di kecepatan. Kecepatannya 2 meter per detik. Nah, berarti waktunya kita ngikut juga detik. Gitu ya, nggak sulit kan? Kalau misalnya masih sulit, boleh tanya. Oke, sip. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat pada pembagian bilangan bulat. Yang pertama, apakah sifat komutatif berlaku? Komutatif adalah pertukaran, betul sekali. Misalnya 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kalau 3 dibagi 12, apakah 4? Tidak, maka komutatif tidak berlaku. Oke. Yang kedua, sifat asosiatif. Asosiatif itu kan pengelompokan ya. Nah, misalnya 12 dibagi, kita kelompokkan 6 dibagi 2. 6 bagi 2 kan 3, 12 dibagi 3, 4. Nah, sekarang kalau kita balik nih, 12 dengan 6 dikelompokkan dulu, baru hasilnya nanti dibagi 2. 12 kalau dibagi 6 hasilnya berapa? 2. Nah, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, apakah sama dengan tadi kita mengelompokkan 6 dengan 2-nya? Ternyata tidak. Berarti kesimpulannya apa? Nah, tidak berlaku sifat asosiatif. Nah, sekarang kita lihat ada satu contoh soal cerita lagi. Meli membeli 250 buah jeruk. Jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam 10 kantong plastik. Udah terbayang ya? Nah, jika berat satu jeruk 200 gram,
Berapa kilogram buah apel dalam satu kantong plastik? Nah, ini bertahap ya. Ada 250 buah jeruk, mau dimasukkan ke 10 kantong plastik. Satu buah jeruk beratnya 200 gram. Nah, berarti di dalam kantong plastik, satu kantong plastik itu berapa kilogram? Nah, caranya adalah kita kelompokkan dulu 250 dibagi 10. Kenapa? Karena 250 buah jeruknya mau dimasukkan ke dalam 10 kantong plastik. Kalau sudah, nah itu nanti baru dikali dengan 200 gram karena satu jeruk beratnya 200 gram. Nah, 250 dibagi 10 kan 25. 25 dikali 200 gram sama dengan 5000 gram. 5000 gram kalau dijadikan kilogram dibagi 1000, maka jawabannya 5 kilogram. Nah, anak-anak, itu tadi materi kita untuk mempelajari tentang pembagian bilangan bulat. Ternyata tidak sulit kan? Ingat saja kemarin waktu kita belajar tentang perkalian bilangan bulat. Nah, di sini ada latihan soal. Silahkan kalian coba kerjakan seperti tugas yang sebelumnya. Yang nomor 2 dan 3 dijawab lengkap. Menggunakan diketahui, ditanya, jawab jadi. Nah, kapan dikumpulkan? Silahkan dikerjakan, difoto, dikumpulkan ke wali kelas paling lambat besok, hari Rabu, sampai malam ya, ditunggu. Oke, selamat berlatih. Semoga sukses. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di pembelajaran matematika selanjutnya.